Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 pemasok peluru untuk kelompok kriminal bersenjata dibekuk polisi. Tabrak trotoar, seorang pengendara motor tewas di Jayapura. Selundupkan ganja 21 kg ke Jayapura, seorang pemuda asal Papua Nugini diringkus polisi. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens menangkap 2 orang di Kampung Karubate, Distrik Muara, di Kabupaten Puncak Jaya. Erek Enumbi dan Hugon Gire Murib tertangkap tangan membawa amunisi dan senjata api. Satgas menduga kedua orang ini merupakan pemasok senjata dan amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ternus Enumbi alias Tesko yang beroperasi di wilayah Puncak Jaya. Kasatgas Humas Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan dari tangan kedua pelaku, aparat menyita 12 butir amunisi berbagai jenis. Hasil menangkap 2 pelaku jaringan pemasok amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata di Kampung Karubate, Distrik Muara, Puncak Jaya. Pelaku atas nama Hugon Gire alias Yumiter Murib dan Erek Enumbi alias Udara terbukti membawa 12 butir amunisi yang rencananya akan diserahkan kepada kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ternus Enumbi alias Teslo. Dan saat ini kami masih menyelidiki asal-muasal amunisi tersebut. Adapun barang bukti yang diamankan adalah 6 butir amunisi kaliber 9 mili, 2 butir kaliber 7,62 mili, dan 4 butir kaliber 556 mm. Yang dibungkus menggunakan daun pisang serta plastik berwarna biru. Ada juga tas lempang dan 1 unit handphone. Saat ini Satgas masih memeriksa kedua orang ini untuk mengetahui dari mana mereka mendapatkan senjata api dan amunisi tersebut. KKB membutuhkan senjata api dan amunisi untuk meneror warga sipil dan menyerang aparat. Satgas kerap meringkus pemasok amunisi tersebut dan mereka mengaku menyelundupkannya dari Papua Nugini, Filipina, dan hasil rampasan anggota TNI dan Polri. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Puncak Jaya, Papua Tengah. Seorang pria pengendara motor ditemukan meninggal dunia di belakang Barak Bekang Cendrawasih, Dok 2, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Korban bernama Oto mengalami kecelakaan tunggal pada hari Rabu dini hari. Menurut keterangan saksi mata ke polisi, ia mendengar suara benturan keras dan menemukan sepeda motor korban di lokasi kejadian. Diduga korban menabrak trotoar dan terpental ke samping bangunan bekang. Tim Inafis dan Satuan Lalu Lintas Polresta Jayapura Kota langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Sekira pukul 05.10 waktu Indonesia Timur, bertempat di belakang Barak Tamtama Bekang Kodam 17 Cendrawasih, Dok 2 Distrik Jayapura Utara telah ditemukan sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki dalam posisi tertelungkup. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, dalam hal ini sudah diperiksa 3 orang saksi, bahwa saksi mendengar sekitar pukul 04 lebih mendengar suara benturan yang sangat keras yang membuat saksi keluar mengecek dan melihat sepeda motor warna merah, sepeda motor matic warna merah tergeletak di pinggir jalan. Hingga kini Satuan Lalu Lintas Polresta Jayapura Kota masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk rekan-rekan korban yang bersama korban sebelum korban ditemukan tewas di TKP. Korban langsung dibawa ke RSUD Jayapura untuk diotopsi. Polisi mengimbau warga berhati-hati saat berkendara.
Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Perselingkuhan dan penelantaran anak di Kabupaten Mimika, Papua Tengah menyebabkan bentrokan antar dua kelompok warga di Desa Kuan Kinarama, Kabupaten Mimika pada hari Selasa. Bentrokan ini terjadi karena salah satu kelompok warga belum sepakat soal ganti rugi kasus perselingkuhan. Polisi mengerahkan ratusan personel untuk menghalau kedua kelompok yang bentrok. Kapolres Mimika, AKBP Bilianda Hildario Budiman, mengimbau dua kubu menyelesaikan masalah keluarga secara damai karena polisi akan bertindak tegas jika ada korban bentrokan. Kejadian kemarin ya, masalah pertikaian di Kuan Kinarama, hari ini nanti akan dilakukan proses adat kedua belah pihak. Rencana pagi ini kemudian untuk prosesnya nanti kita menunggu dari kedua belah pihak bagaimana, apakah itu dalam denda ada atau bagaimana. Yang penting kita hari ini sudah melakukan pendampingan dan pengawalan pengamanan. Polisi saat ini masih berusaha mendamaikan dua kubu. Polisi juga masih berjaga di Kuan Kinarama mengantisipasi adanya bentrokan susulan. Igobat Momolin dan Riantonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Memberantas perjudian online tidak mudah, ibarat menggarami air laut. Aparat kepolisian berkali-kali mengungkap dampak buruk dari judi online, namun perjudian online masih tetap marak. Di Merauke, Papua Selatan, judi online makin banyak peminatnya meski di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan judi online dampaknya sangat buruk dan menjadi salah satu pemicu perceraian di kota Merauke. Dengan banyaknya perceraian, ya, kemudian tadi disampaikan banyak disebabkan judi online dan tidak hanya itu saja ya penyebabnya, banyak hal yang menyebabkan angka perceraian. Namun terkait judi online kita senantiasa melakukan pengawasan khususnya di internal. Ya, sudah ada beberapa anggota kita berikan sanksi ya, karena terbukti mengakses judi online. Ya, itu kita beri sanksi tegas, bahkan ada yang sampai pemecatan saat itu. Ada apa yang Ya, saat itu salah satunya karena terlibat judi online. Kecanduan judi online ini tidak hanya menjangkiti masyarakat, namun juga aparat kepolisian. Polres Merauke beberapa kali menindak anggotanya yang terlibat dan langsung memecatnya secara tidak hormat. Langkah tegas kepolisian dibutuhkan untuk memberantas judi online ini di masyarakat. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polda Papua gencar membasmi kejahatan jalanan yang belakangan ini meresahkan masyarakat dengan menggelar operasi pemberantasan begal selama 1 bulan. Polisi menargetkan para pelaku pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor. Selama 1 bulan penuh, Polda Papua akan bekerja sama dengan 6 kabupaten dan kota prioritas untuk menekan kasus kejahatan tersebut. Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Soekarnito mengatakan langkah ini dilakukan sebagai respons keluhan masyarakat. Sikat Karten 2 2025 dengan sasaran yaitu kejahatan jalanan, khususnya pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor. Operasi akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober hingga 30 Oktober 2025. Yang kedua, berkaitan dengan situasi Kamtibmas, khususnya di media sosial, untuk masyarakat tidak mempercayai berita-berita hoaks, provokasi, dan ujaran kebencian yang beredar di media sosial terkait dengan kejahatan jalanan yang ada di Kota Jayapura maupun Kabupaten Jayapura. Polda memprioritaskan 6 wilayah, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Jayawijaya. Operasi ini akan melibatkan 300 lebih personel dari Polda Papua dan 6 Polres. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.